Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ketemu lagi dengan saya, Ibu Ungki. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik ya. Video kali ini adalah lanjutan dari video sebelumnya, yaitu klasifikasi makhluk hidup part 2. Nah, di video ini saya akan membahas tentang pengklasifikasian makhluk hidup. Mau tahu materinya seperti apa? Mari kita simak penjelasannya. Kalian pernah ke pasar kan? Pernah lihat tidak para pedagang yang mengelompokkan barang dagangannya? Ada kelompok sayur-sayuran, kelompok buah-buahan, dan ada pula kelompok barang kebutuhan lain. Nah, tidak cuma itu, kalau hewan di sekitar kalian pasti pernah lihat kan? Nah, ada hewan peliharaan, hewan ternak, dan juga ada hewan liar. Dan masih banyak lagi aneka ragam makhluk hidup yang ada di bumi yang beragam jenis, sifat, serta ciri-cirinya. Nah, untuk mempermudah dalam mempelajari keanekaragaman makhluk hidup, manusia melakukan pengelompokan makhluk hidup. Nah, pengelompokan ini disebut dengan klasifikasi. Seperti apa sih klasifikasi itu? Klasifikasi makhluk hidup adalah suatu cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki. Tujuan mengklasifikasikan makhluk hidup adalah untuk mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Tujuan khusus atau tujuan lain dari klasifikasi adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri yang dimiliki. Yang kedua, mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakannya dengan makhluk hidup dari jenis yang lain. Yang ketiga, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Yang keempat, memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Nah, berikut ini adalah dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan yang dimilikinya. Nah, yang kedua, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan ciri bentuk tubuh atau biasa disebut dengan morfologi, dan alat dalam tubuh atau biasa disebut dengan anatomi. Nah, yang ketiga, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan manfaat, ukuran, tempat hidup, dan cara hidupnya. Pada awalnya, dalam klasifikasi makhluk hidup dikelompokkan dalam kelompok-kelompok berdasarkan persamaan ciri yang dimiliki. Kelompok-kelompok tersebut dapat didasarkan pada ukuran besar hingga kecil dari jumlah anggota kelompoknya. Namun, kelompok-kelompok tersebut disusun berdasarkan persamaan dan perbedaan. Makin ke bawah persamaan yang dimiliki, anggota di dalam tingkatan klasifikasi tersebut makin banyak dan memiliki perbedaan makin sedikit. Nah, urutan kelompok inilah yang disebut dengan takson. Yang pertama kali mengenalkan takson adalah ilmuwan bernama Carolus Linnaeus. Nah, berikut adalah urutan takson pada makhluk hidup. Yang pertama adalah kingdom, selanjutnya divisio, ini khusus tumbuhan ya. Selanjutnya ada phylum, ini khusus hewan. Selanjutnya klasis, ordo, familia, genus, dan spesies. Apa sih maksudnya ini urutan takson pada makhluk hidup? Nah, supaya lebih jelas, kalian bisa lihat pengertiannya pada tabel berikut. Nah, jadi ada 3 bahasa: bahasa Latin, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Nah, kalau kingdom tadi itu bahasa Latinnya adalah regnum. Nah, artinya adalah dunia. Kalau divisio atau phylum, kalau divisio tadi kan khusus untuk tumbuhan, sedangkan phylum itu khusus untuk hewan.
Selanjutnya, klasis itu artinya kelas. Ordo itu artinya bangsa, jadi tumbuhan dan hewan itu masuk dalam bangsa apa gitu. Selanjutnya, familia itu adalah artinya suku. Genus artinya marga dan spesies artinya jenis. Jadi nanti dikelompokkan berdasarkan jenis tumbuhan apa dan hewan apa, seperti itu. Jadi berikut adalah urutannya ya. Jadi mulai dari kingdom, divisio, phylum, klasis, ordo, familia, genus, dan spesies. Nah, berikut adalah kriteria dalam mengklasifikasikan tumbuhan. Nah, para ahli melakukan pengklasifikasian tumbuhan dengan memperhatikan beberapa kriteria yang menjadi penentu dan akan selalu diperhatikan. Nah, yang pertama adalah organ perkembangbiakannya. Apakah dia terdiri dari spora atau dengan bunga? Yang kedua itu adalah habitusnya. Apakah dia berupa pohon, perdu, atau semak? Nah, selanjutnya yang ketiga, bentuk dan ukuran daun. Nah, sepertinya saya sudah jelaskan pada pertemuan sebelumnya ya. Jadi ada bentuk dan ukuran daun. Jadi untuk bentuk daun itu terdiri dari 4 macam. Ada menyirip, menjari, melengkung, dan sejajar. Oke, selanjutnya yang keempat, cara berkembang biak. Nah, ini apakah dengan seksual atau biasa disebut dengan generatif, atau aseksual atau biasa disebut dengan vegetatif. Nah, itu khusus tumbuhan. Nah, sekarang kriteria klasifikasi untuk hewan. Nah, sebenarnya sama dengan pengklasifikasian tumbuhan. Nah, untuk hewan, para ahli juga mengklasifikasikan dengan melihat beberapa kriteria. Nah, yang pertama adalah saluran pencernaan makanan. Hewan tingkat terendah belum mempunyai saluran pencernaan makanan. Sedangkan hewan tingkat tinggi sudah mempunyai lubang mulut, saluran pencernaan, dan anus. Selanjutnya yang kedua, kerangka atau biasa disebut dengan skeleton. Nah, apakah kerangka di luar tubuh disebut dengan exoskeleton atau berada di dalam tubuh atau biasa disebut dengan endoskeleton. Selanjutnya kriteria yang ketiga adalah anggota gerak. Nah, apakah anggota geraknya terdiri atas berkaki 2, berkaki 4, atau tidak berkaki sama sekali. Nah, untuk hewan dan tumbuhan kita akan bahas di video berikutnya. Oke, nah itu dia materi kita hari ini. Jadi masih ada part 3-nya ya. Semoga penjelasannya bisa dipahami. Selamat belajar dan sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.